bersyukur ya Tuhan karena Tuhan boleh menuntun kami sampai di kota Medan. Dan saya juga bersyukur karena ketika saya di Medan, rupanya saya terkoneksi dengan hambanya, ya. Saya terkoneksi dengan Pak Pendeta Yabes, ya. Beliau senior saya, ya. Dan ketika saya ditonton, ya saya harus mendengar. Saya tidak berkata tapi sungguh jadi satu berkat bagi kami yang boleh ada untuk membagikan berkat firman Tuhan di pagi ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Kita membuka dalam Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Kita merenungkan bagian ini, tapi kita membaca bersama-sama dalam ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudara, amin. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang khusus. Amin. Bapak dan saudara Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah pentingnya terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2025 ini merupakan tahun yang banyak sekali ya ketidakpastian dalam hidup kita. Banyak sekali ketidakpastian mau apa ke depan, ya. Banyak sekali orang yang sedang berpikir mau apa ke depan, dan bahkan mungkin juga bisa menjadi tahun yang sulit karena kita melihat semua mulai naik, ya. Kita lihat pajak mulai naik, ya. Bahkan kebutuhan pun juga mulai meningkat. Apapun dalam setiap kehidupan kita banyak sekali sesuatu yang membuat kita ini menjadi bingung dengan persoalan-persoalan yang ada dalam seluruh kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya. Dan melalui semuanya itu sebenarnya kita disadarkan dari semua persoalan kesulitan yang kita hadapi di tahun 2025 ini, bahkan dalam perjalanan ya, kita masuk di hari ke-26 di tahun ini saja kita melihat di belahan bumi, ya, di Indonesia juga banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ada kebakaran, ada banjir bandang, bahkan di beberapa tempat juga, ya, ada kebanjiran juga. Saya tadi baru mendengar bahwa ini zaman juga ini sudah merupakan daerah banjir. Tapi bersyukur, ya, pagi ini kita tidak kebanjiran dan kita boleh ada pagi ini. Dan Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, melalui semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita disadarkan bahwa perjalanan hidup kita itu banyak sekali tantangan. Dalam perjalanan hidup kita banyak sekali tantangan, tetapi juga ada sebuah kesempatan, ada harapan, tetapi juga ketidakpastian juga, ya. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita bahwa dari semua persoalan tantangan, bahkan tantangan yang memunculkan ketidakpastian dalam hidup kita, itu menegaskan bahwa saya dan saudara perlu pribadi yang bisa, ya, sanggup membackup dalam hidup kita. Kita membutuhkan pribadi yang bisa menolong di dalam kehidupan kita.
Tidak hanya menolong dalam masalah kita, tetapi juga memberikan penghiburan, memberikan ketenangan, memberikan solusi, dan bahkan juga berkat bagi kita. Dan di bawah kolom langit ini hanya ada satu pribadi yang sanggup membackup di dalam kehidupan kita, orang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Tuhan saja yang sanggup membackup di dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terhubung dengan Kristus. Kita harus terhubung dengan Kristus. Karena ketika kita terhubung dengan Kristus, maka inilah yang menjadi kunci berkat bagi kita. Jadi kalau keran airnya, dia harus terhubung dulu supaya airnya bisa mengalir. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita terhubung dengan berkat. Bahkan segala berkat yang melampaui akal pikiran kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di pagi hari ini kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat beberapa hal yang membuat kita harus terhubung dengan Tuhan. Mengapa kita terhubung dengan Tuhan? Yang pertama kita melihat, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Ayat 13 kembali katakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 15 ini, ini merupakan satu ungkapan syukur daripada Musa dan bangsa Israel atas keselamatan yang Tuhan beri pada saat mereka menyeberang dari Laut Tiber. Ini merupakan suatu ucapan syukur, sebuah pujian yang menegaskan tentang kebesaran Tuhan sebagai penyelamat umat, kebesaran Tuhan sebagai pelindung umat. Sehingga Musa bersama dengan umat Israel mereka berseru. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan makmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jadi kalau kita katakan bahwa Tuhan itu kekuatan dalam bagian ini dalam bahasa Yunani yang saya perhatikan adalah os, yang berarti kuat, kokoh. Jadi ada satu kekuatan yang tidak tergoyahkan. Jadi Tuhan itu kekuatanku. Jadi kita punya Tuhan yang tidak tergoyahkan. Allah yang sanggup menolong, Allah yang mengasihi, itu tidak tergoyahkan. Dan itu sebabnya apa yang dialami oleh bangsa Israel adalah mereka ada dalam situasi kritis, pada saat ini, di mana mereka dikejar-kejar oleh prajurit yang mencoba untuk menghadang, menangkap mereka kembali ke Mesir. Tetapi di depannya juga ada lautan. Itu sebabnya menjadikan bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut. Kenapa Musa membawa aku ke sini kalau memang engkau bawa aku hanya untuk mati di sini? Ada yang mencoba berpikir untuk kembali, kembali saja. Karena ini kondisi yang kritis. Tetapi kita melihat bangsa Israel maju tidak bisa dan sedangkan di belakangnya tentara siap dan mereka. Itu situasi yang kritis bagi bangsa Israel.
dalam situasi kondisi yang kritis itulah Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberi jalan keluar dengan menyatakan kuasanya, kekuatannya dengan membelah. Jadi Tuhan hadir pada saat itu untuk bertindak menyelamatkan umatnya. Ini bukti daripada kasih Tuhan. Ini bukti daripada kasih Allah terhadap umatnya. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umatnya. Amin. Situasi kondisi dari bangsa Israel seakan tidak ada lagi jalan keluar. Satu-satunya jalan hanya komplain sama Musa, ya. Dia lupa bahwa Allah yang telah membawa mereka sampai di titik di mana dia ada di tepian laut timur. Dia lupa bahwa Allah sudah bekerja sedemikian rupa pada saat mereka keluar. Dia lupa kedahsyatan Allah pada saat bekerja untuk memimpin mereka keluar. Tapi inilah yang menjadi satu bagian sukacita mereka di saat jalan buntu, saat situasi terlihat mustahil bagi manusia. Namun tidak ada yang mustahil. Tuhan membuka jalan. Jadi kalau mereka tidak bertemu dengan Tuhan, situasi apa tidak akan pernah. Karena mereka yang berhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Allah yang memimpin mereka, maka Allah sendiri yang turun untuk menolong. Dan apa yang diungkapkan dalam ayat 13 ini merupakan satu wujud daripada kasih Allah terhadap umat. Kita melihat dikatakan dalam bagian itu bahwa Tuhan akan menuntut umat. Kita kembali bahwa Allah benar menuntut umat. Sejak mereka keluar dari Mesir, Allah yang menuntut mereka. Dan bahkan sampai nanti kepada tanah perjanjian. Kita melihat bagaimana dalam perjalanan mereka pada akhirnya tiang awan dan tiang api memimpin mereka pada saat mereka ada di padang gurun. Ini bukti daripada pimpinan Tuhan atas umat di mana Tuhan menuntut. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan juga menyelamatkan umatnya. Peristiwa Bumi Berawal bukan peristiwa yang mudah dilupakan. Peristiwa sejarah yang mengingatkan bahwa Tuhan penyelamat umat. Ketika saya tadi ngobrol dengan hambanya Pak Pendeta Yabes, bagaimana sejarah itu tidak bisa dilupakan. Ada yang pahit, ada yang manis, ya. Tetapi itulah fakta sejarah. Maka di sini menjadi satu bagian kita melihat bahwa ketika sejarah yang pahit dan manis ini terjadi, maka kita perlu melihat bahwa sesungguhnya tidak lepas kontrol Allah untuk menopang di dalam semua bagian peristiwa itu. Hanya kembali bagaimana kita melihat Dia yang sangat mengasihi bekerja di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, yang bukti daripada kasih Tuhan dalam hidup umat, hidup anak-anaknya termasuk saya dan saudara. Ya, Allah sangat mengasihi. Hanya Tuhan mengundang dia Bang, percayalah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah dan percayakan hidupmu kepada Allah. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Maka itulah yang Tuhan kehendaki juga di tahun 2025 ini. Tuhan mau saudara percaya
kepada Allah dan juga mempercayakan hidup saudara kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara di tahun ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ya, dengan semua peristiwa baik yang manis maupun yang pahit, maka kita tetap ingat bahwa Tuhan ada untuk mengasihi di dalam hidup kita. Tuhan mau kita percaya dan kita mau percaya dalam hidup kita. Hal yang kedua yang membuat kita harus terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup, karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ayat 13 kembali, dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus, dengan kekuatan untuk membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Lalu kapan Yesus hadir dalam hidup kita? Kapan Yesus hadir dalam hidup saudara? Yesus hadir di dalam hidup kita sesungguhnya pada saat kita percaya kepada Yesus. Pada saat kita percaya, mengaku diri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi, dan aku mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Saat itu Allah hadir di dalam hidup kita. Lalu kenapa Yesus hadir dalam hidup kita? Untuk apa Yesus hadir dalam hidup kita? Tidak lain adalah untuk menuntun kita, menuntun saya dan saudara, untuk memimpin dalam perjalanan hidup saya dan saudara menuju tempat yang dijanjikan, yang disediakan bagi saya dan saudara dalam masa kedepan. Untuk menuntun saya dan saudara itu sebab jika Tuhan hadir dalam hidup kita, itu artinya apa? Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Tuhan. Hal yang kecil pun, ya, tidak ada yang tersembunyi. Kalau bicara kecil-kecil, Tuhan selalu katakan apa? Supaya kita juga setia dalam perkara yang kecil, ya. Jadi yang kecil itu jangan diabaikan, termasuk masalah-masalah yang kecil. Jangan saudara lihat, oh ini masalah yang kecil, tidak apa-apa lah, abaikan saja. Tidak. Justru masalah yang kecil inilah yang bisa menjadi penghambat bagi saudara untuk naik tingkat, menjadi penghambat dalam hidup saudara untuk saudara mengalami kehadiran Tuhan, karena saudara belum beres dalam masalah yang kecil, sehingga saudara masih mengingat-ingat di Asia, ya, kalau sudah menyakiti hati, tunggu tanggal ini, ya. Mungkin berusaha untuk melupakan, tetapi tidak membereskan. Maka suatu saat ketika muncul sesuatu lagi, yang terjadi apa? Apa yang dilupakan kita akan teringat kembali langsung oleh kamu sudah menyakiti, ya. Maka menjadi sesuatu juga yang menghambat, ya, untuk kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini dengan lebih. Sebabnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita haruslah menjadi satu bagian yang kita pahami dengan baik, bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Yang kecil-kecil pun harus kita bereskan. Saya masih ingat punya dulu waktu pelayanan, ada laporan pelayanan 5 rupiah pun, ya, 5 rupiah pun harus ada jelas ini 5 rupiah yang mana.
Itu kecil ya, lima rupiah aja lah, nggak usah dipikirkan. Tetapi apa? Ini yang kecil ini apa? Menjadi sesuatu yang penting. Maka inilah menjadi satu bagian kita perlu mengetahui bahwa kehadiran Tuhan juga hari ini apa yang disebut juga tidak. Tuhan tahu persis, ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amsal 5 ayat 21 dikatakan di sana. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kalau dikatakan dalam bagian, karena segala jalan terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasi. Maka yang kita tanya apa? Tuhan melihat seluruh itu. Mungkin kalau ada CCTV, ya. Kalau saudara ada CCTV, biasanya apa yang saudara lakukan? Sudah tahu ada CCTV, ya. Pasti saudara akan berpikir, harus baik-baik aja lah, ya. Harus berhati-hati dalam angkutin sana. Harus berhati-hati dalam bersih. Maka ketika ada CCTV, dan ketika kita melihat, ya, bahwa keberadaan kita, sebagaimana Amsal katakan, bahwa segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu persis di mana saudara sembunyi di mana saja, ya. Tuhan, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Hanya persoalannya, seringkali banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan, tidak memperdulikan lagi kehadiran Tuhan di dalam hidup. Dia mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus hadir dalam hidup. Tetapi ketika Yesus hadir di dalam hidupnya, dia abaikan. Jadi dia berpikir bahwa kalau melakukan ini tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Padahal kita melihat bahwa Tuhan tahu persis hal yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya apa yang kita lihat. Tuhan bilang apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kita pun, itu pun juga tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang mau kita katakan. Jadi semua terbuka di hadapan Tuhan. Lalu suatu ketika kita sadar dan dengan sengaja melakukan sebuah pelanggaran, kita lihat apa? Kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Kita tidak menghiraukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu hukumnya apa? Wajib. Tetapi kita berkata dalam hati kita berpikir dalam pikiran kita, Allah tidak apa-apa lah, Tuhan. Kalau wajib maka itu harus kita lakukan. Tetapi kita sendiri mencoba untuk membuat pemahaman Allah tidak apa-apa, Tuhan tahu. Allah berkasih, ya. Tetapi Tuhan tetap tidak bisa. Kalau ini menjadi satu bagian yang harus kita kerjakan, maka Tuhan mau lakukan. Kalau Tuhan bilang janganlah meninggalkan pertemuan ibadah, ya lakukan. Itu tanggung jawab kita. Ya. Ketika Tuhan berbicara di dalam hati kita, dengarkan supaya kita terkoneksi. Jadi jangan ketika Allah hadir dalam hidup kita cuekin Tuhan. Ya, ketika ada tamu, sudah terima tamu, wanita ibu masuk. Ya. Ketika tamu datang, ya sudah silakan duduk saja dan kemudian saudara cuekin. Saudara sudah lakukan apa yang jadi kegiatan saudara sendiri. Kira-kira gimana? Ya hadir untuk memberkati, kalau tidak jadi memberkati karena dicuekin, ya. Maka ini yang kita sadari di dalam hidup kita bahwa kehadiran Tuhan
di dalam hidup kita menjadi bagian yang sangat penting untuk kita pikirkan bahwa kita harus berhati-hati dan kita harus tahu. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ini pertanyaan semua sudah menghormati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sejauh mana sudah menghormati kehadiran Tuhan? Kalau kita hormat kepada Tuhan, maka kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam diriku. Maka aku tidak menggunakan bagian hidupku untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ketika sadar ketika Tuhan hadir dalam hidupku, maka aku sadar bahwa aku harus melakukan apapun yang memuliakan Tuhan. Maka itu sesungguhnya yang Tuhan mau di dalam hidup sesuatu yang terbaik. Hormati kehadiran Tuhan. Hormati kehadiran Tuhan ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara. Karena Dia akan menuntun dalam hidup saudara, menuju kepada segala perkara yang Tuhan siapkan dalam hidup. Jadi kalau tidak ada yang kita sembunyi, Tuhan tahu segala sesuatu. Bahkan Tuhan tahu persis. Bahkan kita sadar bahwa Tuhan tidak hanya sekedar tahu. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 139, Mazmur 139, ayat yang pertama bisa dikatakan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Jadi Tuhan tahu persis dan Tuhan menyelidiki di dalam seluruh kehidupan saya yang sekarang. Itu sebabnya jelas. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Tuhan tahu lebih banyak. Bahkan Tuhan mengerti diri kita itu lebih dari kita sendiri mengerti tentang diri kita sendiri. Itu luar biasanya alam kita. Luar biasanya alam kita. Dan Allah yang luar biasa ini hadir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pasti saudara terhubung dengan Tuhan. Jangan sulit itu, ya. Ketika saudara percaya dengan hanya sekedar percaya, tak apa-apa, aku lahir dari keluarga Kristen. Kalau begitu, ya otomatis aku jadi Kristen. Pertanyaannya benar, saudara terhubung dengan Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan yang harus saudara. Karena ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan, termasuk keselamatan yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya kita menerima Yesus secara pribadi dalam hidup sebagai jiwa tertentu. Yang hadir Tuhan dalam hati kita menjadi bagian yang sangat penting untuk kita berkreasi. Dan yang terakhir, yang membuat kita terhubung dengan Tuhan, karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Karena Tuhan yang sanggup menolong kita. Kembali lagi harus dikatakan dengan kasih setia untuk menuntun umat yang telah Kau tebus, dengan kekuatan Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Dikatakan di sana, jika Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Jadi kalau Tuhan menuntun, itu artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kalau Tuhan menuntun, itu artinya apa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau Tuhan tebus,
Artinya apa? Kita menjadi miliknya. Dan ketika kita menjadi miliknya, maka disinilah Allah, di mana Allah menuntun di dalam seluruh kehidupan. Dan ketika Allah menuntun di dalam kehidupan kita, maka kita bisa pastikan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh. Kalaupun persoalan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan persoalan yang begitu berat, bahkan pencobaan sekalipun yang membuat kita bisa jatuh, kita melihat bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya yang telah ditebus. Allah tidak akan pernah membiarkan. Itu sebabnya Allah menuntun sedemikian rupa. Kalau hidup saya dan saudara mungkin penuh dengan tantangan, banyak sekali persoalan dan bahkan pencobaan ini, maka sadarlah ya, bahwa inilah ujian yang diizinkan Tuhan. Inilah ujian yang diizinkan Tuhan. Sudah mampu tak ya, menghadapi ujian yang dipercayakan Tuhan? Dan mengapa sih Tuhan kok memberi ujian? Sudah cukuplah Tuhan, aku percaya saja. Tetapi Tuhan mau kita naik. Kalau kita kelas 1 tidak percaya, kita baru naik kelas TK, maka tidak masuk ke kelas 1, dan untuk naik lagi kita harus menghadapi ujian. Ini ujian ini membuat saya dan saudara naik tinggi. Ujian ini membawa saya dan saudara mengalami kedewasaan rohani. Oleh sebab itu jangan marah, ya. Jangan marah, jangan komplain dengan Tuhan ketika apa? Ketika ujian ini terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara menghadapi sebuah ujian. Dan ingat, persoalan, tantangan, bahkan pencobaan itu menjadi ujian di dalam hidup kita. Contohnya kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kasih supaya aku bisa mengasihi yang mencelak, sesuatu yang menyakitkan. Mengapa? Ini adalah ujian. Saudara selalu mengasihi orang yang mungkin menjengkelkan saudara. Ini ujian yang saudara masuk. Kalau saudara lulus, berarti tinggal menjadi satu bagian. Sudah, Tuhan akan menyatakan kasih dalam hidup saudara. Jadi Bapak dan saudara Tuhan, penting bagi kita untuk kita kembali terkoneksi dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong dalam kita menghadapi ujian. Tuhan yang sanggup menolong kita untuk menghadapi setiap ujian yang dipercayakan. Dan mari kita ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara jatuh. Amin. Berapa? Karena imannya Allah beserta saudara. Allah memimpin dalam hidup saudara, Allah menuntun dalam hidup saudara. Tuhan selalu hadir di dalam hidup saudara. Dan sesungguhnya hanya Dialah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita ingat kembali tadi, bagaimana bangsa Israel ketika ada dalam situasi kondisi kritis. Siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita? Tidak ada kecuali Allah sendiri yang sanggup untuk menolong di dalam kehidupan umatnya. Sehingga kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 124, mari kita akan buka dalam Mazmur 124. Salah seorang bisa menolong saya untuk membacakan Mazmur 124 ayat 1.
sampai 3. Silakan ya sebutkan. Mazmur 124 ayat 1 sampai 3. Mazmur 124 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah saya berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Terima kasih. Titik ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita akan ditelan hidup. Ya. Saya merasakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam perjalanan hidup mereka, berkarya dalam hidup mereka, membuka jalan di saat situasi yang tidak mungkin, membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Tuhan berpihak kepada kita. Terlebih saya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menolong di dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap ujian. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita ada di tengah-tengah proses, mari kita Tuhan hadir dalam hidup. Dia menjadi penolong dalam hidup. Maka harus terhubung dengan Allah yang hadir. Aku tidak bisa membiarkan Allah yang berkuasa di dalam hidup, karena Dia pribadi yang sanggup untuk menolong di dalam kehidupan. Dan yang menarik sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ini sangat menarik. Tapi kita tahu bahwa Iblis mencoba memberikan satu pencobaan supaya kita jatuh. Tetapi Tuhan membackup dalam diri kita supaya kita tidak jatuh. Artinya apa? Tuhan melihat segala sesuatu dengan persis. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan di sana apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicoba yang melampaui kekuatan. Dan yang tadi kita katakan, pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Bapak Ibu, inilah bukti bahwa Allah memberikan sesungguhnya dalam hidup ini. Itu sebabnya kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Allah yang hadir dalam hidup kita. Jadi ketika persoalan datang dalam hidup kita dan pencobaan sekalipun, kita perlu tahu bahwa saya dan saudara harus fokus kepada Tuhan. Kita sudah terhubung dengan Allah, tapi kita harus fokus kepada Allah yang memimpin kita, yang menolong kita untuk keluar dari segala pencobaan yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi itu ayat 10 ayat 13 itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Kalau kita katakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, Tuhan tahu. Persoalan apapun yang sangat sulit untuk saudara merasa tidak mampu, Tuhan tahu. Kalau saudara tidak mampu, Tuhan tidak akan izinkan ini. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, artinya Tuhan melihat saudara mampu. Kalau saudara mampu, maka di sini kita melihat tuntunan Tuhan. Tuhan katakan apa? Pada waktu kamu
dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan hidup. Satu berkat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara selanjutnya, mari kita lihat Tuhan hadir dalam diri. Pagi ini Tuhan mengingatkan bahwa Allah yang hidup hadir di dalam diri. Allah mengasihi dalam diri. Allah hadir dalam diri. Dan Allah yang selalu menolong dalam hidup. Dan sebab itu pastikan bahwa hidup secara tertutup. Pastikan hidup secara tertutup. Itu sebabnya sebenarnya ketika kita ikut Tuhan, kita tak bisa main-main. Karena hidup kita sudah tertutup. Hidup kita hanya untuk mempunyai dan itu. Sehingga pada saat kita percaya sesuatu terkadang bahwa kamu adalah milikku, ya, kamu adalah milikku. Kalau kita milik Tuhan, kita sudah tebus, maka Tuhan mau kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi mari kita lihat bahwa kita terhubung kepada Allah, terhubung dengan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sudah mengasihi dalam hidup. Ya, Allah hadir dalam hidup. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi yang kita sadar bahwa Tuhan yang sangat menolong di dalam hidup. Mari kita mendengar diri dan kita mengoreksi, memastikan diri bahwa saudara dan saya tertutup dengan Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan kita terhubung denganmu. Tapi kalau saudara kali selalu melekat di hatimu pada pujian. Mari kita akan mendengar diri dari Tuhan. Pada waktu sejenak berdiam diri tidak bertuhan. Kalau Tuhan saat ini memberi pengertian bagi kita bahwa kita harus terhubung dengan Tuhan, Allah sangat mengasihi dalam diri. Allah hadir menuntun dalam diri dan bahkan Allah hadir untuk menopang di dalam diri kita, menolong ketika kita menghadapi sebuah persoalan.